Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM C0D02403. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yaitu jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Apa itu pengertian pemotongan pajak? Pemotongan pajak adalah suatu mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga seperti memberi kerja, badan usaha, dan instansi pemerintah atau penyelenggara kegiatan diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong sebagian penghasilan yang seharusnya diterima oleh pribadi maupun badan. Jumlah pajak yang dipotong tersebut kemudian disetorkan ke kas negara. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memudahkan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, mengurangi risiko ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, serta memberi bukti potong yang dapat digunakan dalam pelaporan SPT tahunan. Dengan kata lain, pemotongan pajak merupakan instrumen yang memperkuat sistem self-assessment karena sebagian kewajiban pajak telah dilakukan oleh pihak pemotong sebelum penghasil diterima bersih oleh wajib pajak. Jenis pemotongan pajak. Jenis pemotongan pajak ada lima, yaitu satu, PPh pasal 21, dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, pejabat negara, pensiunan, maupun tenaga ahli. Objeknya antara lain seperti gaji, upah, hono, honorarium, tunjangan, serta pembayaran pensiunan. Dua, PPh pasal 22 yaitu dipungut oleh bendahara pemerintah, BUMN, atau badan tertentu atas kegiatan impor dan penjualan barang-barang strategis seperti bahan bakar minyak, semen, rokok, hingga bermotor, dan lain-lain. Tiga, PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, maupun imbalan jasa tertentu. Tarif umumnya sebesar 2% atau 15% dari jumlah bruto. 4. PPh pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri atau non-residen. Tarif umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, namun dapat lebih rendah apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. 5. PPh final pasal 4 ayat 2 bersifat final yang berarti tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Objeknya meliputi sewa tanah dan bangunan, hadiah undian, serta penghasilan dari usaha UMKM dengan tarif tertentu, misalnya 0,5% untuk omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Oke, sifat pemotongan ada 5, yaitu satu, langsung. Artinya pajak dipotong langsung dari sumber penghasilan sebelum diterima oleh penerima. Yang kedua, final, yaitu pajak yang sudah selesai pada saat dipotong dan tidak perlu diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan. Tiga, tidak final, yakni pajak yang masih dapat dikreditkan atau diperhitungkan pada saat pelaporan pajak tahunan. Keempat, wajib. Artinya, pemotongan harus dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh undang-undang. Dan kelima, pemotongan pajak akan mengurangi beban penerima penghasilan sebab jumlah yang diterima bersih, bersih sudah dikurangi pajak. Berikut mekanisme pemotongan pajak dilakukan oleh beberapa tahapan. Ada lima, yaitu pertama, perhitungan dasar pengenaan pajak, yaitu penghasilan bruto dikurangi potongan atau biaya yang diperbolehkan. Yang kedua, pemotongan pajak oleh pihak pemberi kerja, instansi, atau badan usaha sesuai dengan tarif yang berlaku. Ketiga, penyetoran. Penyetoran pajak telah dipotong ke kas negara, biasanya melalui bank, persepsi, atau pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau sistem e-billing. Keempat,
Pelaporan oleh pemotong pajak melakukan SPT massa ke kantor pelayanan pajak dengan batas waktu paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Dan kelima, pemberian bukti potong kepada penerima penghasilan sebagai dokumen resmi bahwa pajaknya telah dipotong. Berikut tabel yang sudah saya buat, yaitu yang sudah saya ringkas. Jenis pajak ada 5. Satu, PPh 21, subjek pajaknya pegawai pensiunan tenaga ahli, objek pajaknya gaji, upah, honor, tunjangan pensiun, tarif umumnya 5% sampai 35% progresif. Contoh kasusnya itu gaji bulanan karyawan dipotong tiap bulan. Dua, jenis pajak PPh 22, subjek pajaknya yaitu importir, distributor, pembeli barang tertentu. Objek pajaknya impor barang, BBM, semen, rokok, kendaraan bermotor. Tarif umumnya 1,5% sampai 10% tergantung objek. Contoh kasusnya yaitu impor barang elektronik dikarenakan PPh 22. Tiga, jenis pajak PPh 23. Subjek pajaknya yaitu wajib pajak dalam negeri dan BUT. Objek pajaknya dividen, bunga royalti, sewa jasa. Tarif umumnya 2% atau 5% dari bruto. Contoh kasusnya itu perusahaan bayar royalti software ke vendor lokal. Keempat, jenis pajak PPh 26. Subjek pajaknya wajib pajak luar negeri, non-resident. Objek pajaknya yaitu penghasilan dari Indonesia, dividen, bunga, royalti, jasa. Tarif umumnya 20% bruto atau sesuai P3B. Contoh kasusnya itu perusahaan RI bayar royalti ke pemegang paten luar negeri. Yang kelima, jenis pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Subjek pajaknya wajib pajak OP atau badan tertentu. Objek pajaknya yaitu sewa tanah dan bangunan UMKM hadiah undian. Tarif umumnya 0,5% sampai 10% tergantung objek. Contoh kasusnya yaitu UMKM omset kurang dari 4,8 miliar bayar PPh final 0,5%. Kesimpulannya yaitu pemotongan pajak merupakan mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Sistem ini tidak hanya memudahkan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi penghindaran pajak, serta membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan memahami pengertian jenis sifat dan mekanisme pemotongan pajak, baik pihak pemotong maupun penerima penghasilan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan, sehingga sistem perpajakan berjalan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemotongan pajak berperan sebagai instrumen efektif untuk mendukung kepatuhan pajak dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Sekian, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.